cara mixing vokal supaya tetap terdengar di depan, tetap dominan walaupun instrumennya padat atau rame, aransemennya rame gitu. Gimana caranya? Langsung aja simak video yang berikut ini teman-teman. Let's go. Oke. Nah, teman-teman, di sini aku mau memberikan tips atau cara gitu kan. Kebetulan ada yang bertanya gitu di YouTube. Di komen itu ada yang tanya gini, caranya gimana membagi sebuah aransemen gitu supaya vokalnya itu terdengar tetap di depan, nggak ketutupan gitu, tetap dominan walaupun mungkin aransemennya rame, musiknya banyak gitu ya. Terus vokalnya cuman satu gitu kan. Nah, gimana tetap bisa fokus vokal ini di depan, di tengah, tidak kalah gitu. Nah, caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi kalian harus simak video ini sampai akhir karena ya seperti biasa aku akan membongkar tips-tips, trik-trik atau rahasia-rahasia gitu kan untuk mixing kalian lebih gitu. Nah, di sini aku mau memberikan dua teman-teman, mau memberikan dua cara gimana untuk caranya vokal itu tetap berada di depan, vokal itu tetap terdengar jelas gitu. Cara yang pertama yaitu adalah menggunakan panning. Oke. Panning ini mungkin sudah teman-teman dengar dan teman-teman praktekkan selama ini gitu kan. Banyak sekali orang membahas tentang panning ini. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan panning. Nah, di sini aku sudah ada satu contoh project teman-teman, project cover yang aku rilis beberapa hari yang lalu gitu. Teman-teman bisa cek videonya kalau mau dengerin hasil akhirnya, teman-teman bisa cek videonya gitu kan di lagu Killing Me Inside. Judulnya Biarlah gitu di channel ini juga. Biar kalian tahu hasilnya seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu, di sini itu instrumennya lumayan banyak ya, teman-teman. Lumayan banyak alat musiknya, aransemennya juga lumayan rame gitu. Terus yang terpenting adalah musiknya ini kotor. Dalam artian kotor itu yang keruh, rame, keras gitu, distorsi, dominan dengan distorsi ya, lagu-lagu punk kayak gitu kan. Nah, kemudian caranya gimana cara ngepanningnya agar si vokal itu tetap terdengar jelas. Ini kalau teman-teman dengar musiknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi musiknya itu rame banget kalau kita di bagian refnya misal. Nah, di sini. Oke, berat sekali. Kita ulang. Nah, ini. Musiknya rame, ada distorsinya, stringnya juga kuat gitu kan. Nah, terus gimana caranya biar ketika vokal ini nyala, ya teman-teman, vokalnya aku nyalain, dia tetap terdengar jelas. Nah, vokalnya tetap menjadi leadernya, tetap menjadi fokus utamanya gitu. Padahal kalau kita dengarkan di sini itu musiknya sebegitu ramenya. Oke, cara yang pertama tadi adalah panning. Kita bongkar teman-teman per track gitu kan. Ya mungkin nggak semua gitu. Yang paling dominan dulu di musik ini adalah gitar distorsinya. Nih. Nah, biasanya untuk gitar distorsi ini aku panning seperti ini teman-teman. Ini kan ada 4 layer.
Jadi misal layer pertama dulu seperti ini. Nah, ini mentok di kiri dan kanan, teman-teman. Itu untuk panning gitar ya, untuk panning gitar gitu. Detailnya aku di live biasanya aku cara-cara untuk panning gitar, kenapa harus di pinggir-pinggir, harus berapa persen gitu. Nah, biasanya di live aku bahas, teman-teman. Nah, di sini aku cuma mau bahas sedikit aja tentang panning ini gitu. Nah, pertama 100% di kiri. Pakai headset, teman-teman. Nah, yang kedua 100% di kanan. Ini 100% di kanan. Kalau digabung maka kanan kirinya penuh. Nah, tapi tengahnya masih kosong. Oke. Nah, yang layer berikutnya ini untuk mengisi apa? Ini untuk mengisi bagian tengahnya, tapi tidak di tengah banget. Di sini aku panning 50% di kiri, kemudian 50% di kanan. Maka dia akan mengisi bagian tengahnya tadi. Nah, oke, kalau digabungkan jadi nah, jadi tetap pinggirnya keisi, tengahnya ada, tapi ada beberapa space yang masih kosong gitu. Nah, ini pembagian panningnya. Kalau kita taruh di tengah semua, maka akan menjadi tumpuk-tumpukan, tabrak-tabrakan, dan itu akan mengganggu. Bahkan sesama instrumen pun akan saling mengganggu, apalagi di vokal. Dimana notabene vokal itu ya hanya satu track, hanya satu di tengah gitu suaranya. Nggak bisa kita panning kanan kiri 50% 70%, nggak bisa gitu kan. Yang kita bisa atur adalah aransemennya atau instrumen lainnya gitu. Nah, kalau kita dengar lagi bagian belakang sini, teman-teman, ini ada gitar fill. Di sini yang mengisi lagi, dia akan lebih padat lagi, teman-teman. Di sini aku taruh di 70% kiri, yang kedua 70% kanan. Jadi ada 100%, 70%, 50%. Jadi kalau kita gambarkan itu gitar ini, suara gitar itu mentok di pinggir, kemudian agak ke tengah, kemudian di tengahnya lagi. Tapi di bagian tengah sini itu masih kosong, itulah tempat vokalnya. Oke, ini mic ini, teman-teman, ini tengah-tengahnya. Nah, ini posisi gitar 100%, 70%, 50%. Maka di vokal ini kan tidak ada frekuensi gitar. Oke, paham ya? Semoga paham gambarannya. Nah, di sini fill ini suaranya seperti apa? Suaranya seperti ini, teman-teman. Nah, cuman kayak gitu. Tapi kalau kita gabungkan bagian akhirnya nah, ketika si vokal ini mengisi, maka dia tidak akan terganggu, teman-teman. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Oke, paham ya, teman-teman? Itu teknik yang pertama adalah panning. Jadi ketika vokal ini ada di tengah, ini kan di center nih, di tengah. Gimana caranya instrumen-instrumen ini yang serame ini itu kita bagi panningnya. Panning itu ada mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 ke kanan, 100 ke kiri. Nah, itu kan kita bisa bagi-bagi. Jangan semua numpuk di tengah. Nah, itu akan saling bertabrakan. Gitu kan, akan saling menutupi.
gitu. Nah, kita punya ruang nih dari angka 1 sampai 100 di kanan, 1 sampai 100 di kiri. Nah, kita bisa tempatkan masing-masing instrumen itu. Kemudian kita misal buka stringnya. String di sini aku tempatkan di 30% kanan, teman-teman. Ketika gitarnya tadi sudah 100, 70, 50, ada yang kosong lagi di mana? 30 untuk string. Oke. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Nah, jadi masing-masing instrumennya tetap kedengeran, kemudian vokalnya juga tetap on point, gitu kan, tidak terganggu oleh instrumen seramai apapun. Nah, biasanya untuk menemani vokal, nah ini jangan salah, vokal di tengah, bener, instrumen yang lainnya yang mengiringi kita bagi panningnya, gitu kan. Tapi ada beberapa instrumen yang harus menemani vokal. Kalau aku gitu, biasanya apa? Misal piano gitu kan. Piano ini range-nya tinggi, dari range paling bawah sampai range paling tinggi, frekuensinya paling lengkap gitu. Nah, biasanya aku taruh di tengah gitu kan. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Nah, untuk menemani si vokalnya biar tidak berdiri sendiri gitu kan. Kalau dia berdiri sendiri ya lucu gitu, karena musiknya akhirnya tidak seperti mengiringi. Maka orang bilang kadang, kenapa sih vokalnya tidak kawin dengan musiknya? Kenapa nggak match? Kenapa nggak mixingnya itu nggak menyatu antara vokal dan instrumennya? Karena mungkin dari segi panningnya salah, penempatannya salah, yang seharusnya di panning kanan kiri justru di tengah, yang harusnya di tengah justru di panning kanan kiri, dan banyak faktor lainnya gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa instrumen yang memang harus menemani si vokal ini gitu. Lagi-lagi kita harus balancing lagi volumenya seberapa biar tidak kalah si vokalnya gitu. Nah, tips ini gitu, panning ini tadi akan mempermudah balancing di vokal teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus, oh vokalnya kurang kedengeran, tambah lagi volumenya. Masih kurang kedengeran, tambah lagi. Padahal bukan permasalahan volumenya. Tanpa kita menaikkan volumenya, dengan modal panning kita sudah bisa membuat si vokal ini tetap berada di depan, tetap fokus, tanpa kita menambah kekerasan dari vokal ini gitu. Oke teman-teman, paham ya? Itu untuk poin pertama, yaitu panning. Kemudian poin yang kedua apa teman-teman? Yang tidak kalah penting adalah kita bermain frekuensi atau kita bermain EQ, equalizer gitu. Nah, ini tadi sudah aku singgung sedikit. EQ ini biasanya aku gunakan ketika untuk instrumen-instrumen yang posisinya mungkin bisa sama dengan vokalnya, sama-sama di mid, sama-sama di tengah. Misal si piano ini tadi teman-teman, si piano ini kenapa dia di tengah? Karena untuk menemani vokal, ya kan? Tapi kenapa si vokal tetap tidak tertutupi oleh piano? Padahal pianonya itu rame banget teman-teman. Nah, pianonya itu rame banget. Nah, inilah tugas dari EQ, tugas dari kita mengatur frekuensi masing-masing tracknya gitu. Nah, seperti apa cara mengatur frekuensinya itu? Jadi kita buka di sini teman, di vokal. Kalau kita buka EQ-nya, oke, kita dengarkan ya. Kita mute dulu ininya. Hatiku Nah, di sini sudah terlalu lama. Iya. oke. Di sini terlihat bahwa vokalnya itu ada di frekuensi 200 sampai 2000-an, teman-teman. Frekuensi utamanya gitu kan. Nih. Dirimu di hatiku sudah terlalu 200 lama. sampai 2000-an. Biarlah Di bagian sini 2000 ke atas ini sudah frekuensi yang
harmonisnya gitu. Tapi fundamental frekuensinya ada di 200 sampai di 2000-an. Kemudian vokal cowoknya misalkan kita buka vokal cowoknya. Dirimu Sama, ada di 200-an, bahkan 100-an, sampai 1000-an. Nah, sampai di frekuensi 1000-an. Nah, itu adalah frekuensi vokal yang harus kita jaga. Dia tidak boleh ketutupan di situ. Nah, maka ketika aku buka track piano di sini, kita mute vokalnya. Track piano di sini. Nah, di frekuensi-frekuensi tertentu aku cut, teman-teman. Di sini aku cut di frekuensi 150-an, kemudian di sini 600-an. Nih, kita cut sedikit aja. Untuk apa? Ini untuk tempat si vokalnya. Frekuensi vokalnya di sini. Jadi tidak ketutupan oleh suara pianonya. Paham, teman-teman? Gitu kan? Kalau kita play, nah frekuensi ini akan terpotong sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, kalau kita terlalu ekstrim nanti karakter pianonya menjadi rusak, menjadi hilang gitu. Nah, ketika kita gabung dengan vokalnya, Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. maka vokalnya tetap berada di depan walaupun dia berbarengan dengan piano yang sama-sama posisinya di tengah. Jadi kayak detailnya itu, ini frekuensi vokal, ini frekuensi piano, sama-sama dia posisinya di tengah. Tapi di frekuensi piano ini ada yang kita bolongin sedikit untuk tempat biar si vokal ini bisa menonjol frekuensinya. Kalau perlu malah justru kita boost lagi di frekuensi vokalnya ini. Tadi misal kita cut di bagian 200 untuk pianonya. Nah, di bagian frekuensi 200 di sini kita bisa boost lagi biar lebih menonjol lagi kalau memang karakternya di situ. Misal 600-an tadi kita tonjolkan lagi untuk mengeluarkan si vokalnya. Ini posisinya akhirnya di pianonya kita cekungkan, di vokalnya kita cembungkan. Jadi ada yang kosong, ada yang terisi. Gitu. Tapi kalau serasa sudah cukup dengan kita mengkat bagian pianonya aja, nah yang vokalnya nggak perlu dibus, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah aman nih, suara vokalnya sudah aman, karakternya sudah aman. It's okay. Gitu. Jadi 2 kunci teman-teman untuk gimana caranya mengatur aransemen atau bahkan mixing si vokal ini biar tetap di depan, biar tetap fokus. Cara yang pertama adalah panning. Tempatkan instrumen-instrumen itu tidak semua di tengah, tapi kita bagi-bagi. Mulai dari 10%, 5%, sampai 100%. Dan vokal itu biasanya karena dia menjadi queen-nya, menjadi ratunya di sebuah musik, maka dia harus di tengah gitu kan. Nah, nanti ada beberapa kasus juga yang vokalnya tidak harus di tengah gitu. Bisa di 20%, 30% gitu misalkan. Nah, itu untuk kasus-kasus tertentu. Tapi untuk kasus seperti ini, vokal ada di mid, center gitu kan. Instrumen yang lainnya itu ada di samping kanan kirinya, mengiringi gitu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah frekuensi. Kita mengatur frekuensinya. Di mana vokal itu berada frekuensinya, maka ada instrumen-instrumen tertentu yang kita cut, yang kita lobangi untuk tempat di mana frekuensi vokalnya menonjol. Gitu ya teman-teman. Semoga paham dengan video ini gitu. Ini singkat aja gimana caranya membuat sebuah aransemen atau mixingan vokal dengan instrumen yang rame, yang padat, tapi vokalnya tetap berada di tengah, di depan, fokus, detail, terdengar jelas gitu. Ingat, panning dan EQ. Itu dia kuncinya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini membantu kalian dan jangan lupa share, like, komen kalau ada pertanyaan gitu kan. Yang baru mampir silahkan langsung aja subscribe
gitu kan. Apresiasi tertinggi buat kalian yang sudah selalu setia menonton konten-kontenku gitu. Jangan lupa juga nonton video coverku, video instrumentalku, dan juga live-liveku tentang dunia recording. Pokoknya di channel ini apapun yang berhubungan dengan musik, audio, recording, mixing, mastering, semuanya aku bongkar di sini teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat berkarya aja dulu dan salam audio.